Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Hari ini kita akan belajar tentang jembatan Wheatstone. Untuk jembatan Wheatstone itu adalah susunan rangkaian listrik yang biasa digunakan untuk mengukur suatu tahanan yang tidak diketahui besarnya. Jadi ada hambatan yang tidak kita ketahui besarnya, itu kita bisa mencari dengan menggunakan atau menerapkan konsep jembatan Wheatstone. Untuk jembatan Wheatstone, ya rangkaiannya seperti ini anak-anak. Jadi ada 5 hambatan, ya 5 hambatan R1, R2, R3, R4 dan R5. Jadi kalau kalian ini menjumpai rangkaian seperti ini, maka rangkaian ini disebut dengan rangkaian jembatan Wheatstone. Misalkan di sini ya, kita coba ya ketika kita menemukan rangkaian seperti ini, maka kita langkah yang pertama kita coba kalikan silang hambatannya. R1 dengan R4. Kemudian ini R2 dengan R3. Ketika hasil perkalian silangnya besarnya sama, maka tidak ada arus yang mengalir pada R5. Ya, kita coba anak-anak ya di lab Maya. Ini anak-anak, contohnya hambatan R1 ini adalah 2 ohm, kemudian R3 6 ohm, 2 kali 6 12. Kemudian ini hambatan R2 4 ohm, kemudian hambatan R4 ini adalah 3 ohm. Nah, karena hasil perkalian silangnya besarnya sama, yaitu hasilnya sama-sama 12, maka ini tampak terlihat tidak ada arus yang mengalir pada hambatan R5. Ini hambatannya tidak ada yang mengalir, ini arah arusnya. Di ampere meter juga menunjukkan angka 0. Maka dengan demikian, karena tidak ada arus yang mengalir pada R5, maka hambatannya hanya ada 4 ini anak-anak, yaitu R1, R2, R3, R4. R1, R2 berarti disusun secara seri, R3 dan R4 ini disusun seri. Maka kita mudah untuk menentukan hambatan pengganti dari hambatan-hambatan ini, yaitu paralel antara R seri 1 tadi ada R1 dan R2, kemudian R seri 2 yaitu antara R3 dan R4. Ya. Jadi itu untuk menentukan hambatan penggantinya. Nah, sekarang bagaimana? Kita kembali lagi ke lab Maya anak-anak. Misalkan di sini Ibu ganti pada hambatan R3, ini yang tadinya 6 ohm saya ubah. Ya, saya ubah menjadi 5 ohm ya atau 4 ohm anak-anak. Ya. Maka ya, ada arus yang mengalir ini. Ada arus yang mengalir ya sangat kecil pada hambatan R5. Ada arus yang mengalir. Misalkan yang di sini kita ubah juga misalkan. Ya, kita ubah. Nah, maka kita ubah ya terlebih kecil biar kelihatan bisa jalan. Ini tampak bergerak anak-anak. Untuk arusnya ini mengalir dengan sangat lambat. Nah, berarti kalau seperti ini, maka hasil perkalian silangnya tidak sama. Jadi R1 dengan ini tidak sama. Ini 1 kali 4. 4 ya. Kemudian ini 4 kali 3. 12. Enggak sama. Karena hasil perkaliannya tidak sama, maka arus ini mengalir pada hambatan R5. Kalau arus ini mengalir pada hambatan R5, maka tidak bisa kita abaikan anak-anak. R5 tidak boleh dianggap tidak ada. Maka bagaimana cara mencari hambatan pengganti dari kelimanya? Maka caranya kita harus mencari atau hambatan pengganti ya, hambatan pengganti dari R1 dengan R5
ya, R3 itu kita ganti menjadi hambatan RA, RB, RC. Ya, kita ganti menjadi hambatan RA, RB, RC. Bagaimanakah ini ya menjadi RA, RB, RC? Untuk menentukan besarnya RA, bagaimanakah besarnya RA? RA itu adalah hasil kali antara R1 dengan R3 dibagi dengan R1 plus R3 plus R5. Ya, untuk RB ini adalah hasil kali silangnya antara R1 dengan R5. R1 dengan R5 dibagi dengan R1 plus R3 plus R5. Ini pembaginya sama. Bagaimanakah dengan RC? RC berarti perkalian silang antara R3 dengan R5. Nah, jika hambatannya sudah seperti ini, sudah kita ganti, maka R1, R3, R5 itu bisa kita hilangkan karena sudah diganti menjadi RA, RB, RC. Ya, jadi bisa kita ganti RA, RB, RC. Karena sudah diganti anak-anak, maka RB dengan R2 ini disusun secara seri. Sedangkan RC dengan R4 ini juga disusun secara seri. Maka antara R seri 1 dengan R seri 2 adalah susunan paralel. Ya, sehingga untuk mencari hambatan pengganti untuk seluruhnya atau R totalnya merupakan rangkaian seri antara RA dengan R paralel. Ya, bisa ya anak-anak ya untuk menerapkan konsep dari jembatan Wheatstone. Ya. Jadi untuk jembatan Wheatstone ini materinya. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.